Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Marcella dengan NIM 24101073. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi bagian pelvis. Di sini sudah ada tulang panggul atau tulang pelvis. Nah, tulang pelvis ini tersusun dari dua koksai, satu sakrum dan satu coccygeus. Yang ini. Lalu os koksai terdiri dari tiga, yaitu os ilium, lalu ada os ischium dan os pubis. Kemudian ada os ilium. Os ilium ini ada ala os iliaca yang bagian sayap, lalu ada crista iliaca yang biasanya kasar, lalu ada spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior yang ini, lalu yang belakangnya ada spina iliaca posterior superior, di bawahnya ada spina iliaca posterior inferior, lalu ada incisura ischiadica mayor, ada acetabulum, lalu ada linea arcuata bagian yang ini. Kemudian ada os ischium. Os ischium terdiri dari corpus os ischium, ramus superior os ischium, ramus inferior os ischium, lalu ada tuber ischiadicum, spina ischiadica, ada incisura ischiadica minor. Kemudian ada os pubis. Os pubis terdiri dari corpus os pubis atau badan os pubis, terus ramus superior os pubis, ramus inferior os pubis, ada foramen obturatorium, ada symphysis pubis bagian ini. Kemudian ada os sacrum. Os sacrum ini terdiri dari vas pelvica. Vas pelvica ini jika sacrum terlihat dari depan. Jika terlihat dari samping, kalau sudah dipisahkan dari ala os iliaca, itu sacrum bisa terlihat dari samping. Itu dinamakan vasus auricularis. Nah, lalu ada ala os sacralis. Ala os sacralis ini bagian sayapnya sacrum. Kemudian ada yang namanya foramen sacralis anterior. Ini bagian lubang-lubang kecil yang terlihat dari depan. Jika yang terlihat dari belakang itu namanya foramina sacralis posterior. Kemudian ada crista sacralis. Crista sacralis ini bagian yang menonjol. Nih, bagian yang menonjol. Kemudian ada promontorium. Kemudian ada base os sacralis. Base os sacralis ini dari ujung ala os sacralis dextra sampai ala os sacralis sinistra. Dextra itu kanan, sinistra itu kiri. Kemudian ada os coccygeus. Os coccygeus ini terdiri dari 3 sampai 5 vertebra yang bergabung. Lalu pada persalinan ujung tulang ini akan terdorong ke dorsal sehingga dapat melebarkan pintu panggul bawah.
Kemudian ada yang namanya artikulasio pelvis. Artikulasio pelvis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada artikulasio sacroiliaca. Artikulasio sacroiliaca ini ada 2, yaitu yang dextra dan sinistra. Sekali lagi, dextra itu kanan dan sinistra itu kiri. Kemudian ada artikulasio sacrococcygea. Coccygea itu yang menghubungkan antara sacrum dan coccygeus. Kemudian ada symphysis pubis. Kemudian ada yang namanya linea terminalis. Linea terminalis ini dibagi menjadi 2, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor ini atau falso pelvis itu berada di sebelah kranial yang berisi abdomen, dan yang pelvis minor itu berada di sebelah caudal yang berisi organ reproduksi dan menentukan jalan lahir. Nah, pelvis minor ini dibagi menjadi 2, yaitu pintu atas panggul atau adductus pelvis atau inward atau apertura pelvis superior. Ini yang berbentuk bulat oval, yang berbentuk seperti bulat oval ini yang dibatasi oleh promontorium dan kedua linea arcuata. Nah, yang pintu bawah panggul tadi kan pintu atas panggul. Nah, yang ini pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini atau exitus pelvis atau outlet atau apertura pelvis inferior itu berbentuk belah ketupat, seperti belah ketupat jika disambungkan, yang dibatasi oleh arcus pubis dan ujung caudal os coccygea dan kedua tuber ischiadicum kanan dan kiri. Nah, di sini kemudian ada yang namanya ligamen. Ini gambar-gambar yang menunjukkan ligamen. Nah, di sini ada yang namanya ligamen anterior longitudinal, dan yang ini namanya ligamen iliolumbar, dan yang di sini namanya ligamen sacroiliaca. Kemudian yang ini, yang di bawah ini ke sini. Nah, ini dinamakan ligamen tuberosum. Kemudian yang ini, yang gambar ini yaitu ligamen symphysis pubis. Nah, kemudian yang ini dari ligamen spina, ini dinamakan ligamen spinosum. Nah, yang ini, yang bagian luar ini dinamakan ligamen inguinal. Kemudian yang terakhir, yang ini dinamakan ligamen intertransversa. Nah, kemudian di sini ada yang namanya persendian pelvis. Persendian pelvis ini dibagi menjadi 2, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor ini terdiri dari musculus psoas minor, musculus psoas mayor, dan musculus iliacus. Nah, yang pelvis minor ini terdiri dari yang nomor 33 ini namanya musculus piriformi, yang 37 ini musculus gemellus superior, dan yang 36 ini musculus gemellus inferior, dan yang 34 ini dinamakan musculus obturator externus, dan ini ada yang bagian kecil di tengah warna merah yang tidak ada nomornya ini dinamakan musculus obturator internus,
Dan yang 35 ini dinamakan musculus quadratus femoris. Nah, di sini ada ada gambar ini. Nah, di nomor 14 ini yaitu levator ani. Levator ani ini dibagi menjadi 3 musculus. Yang nomor 16 ini, yang bagian sini itu musculus uberectalis, dan yang nomor 17 ini yang bagian sini yaitu musculus pubecoccygeus, dan yang nomor 18 ini bagian sini itu dinamakan iliococcygeus, musculus iliococcygeus. Dan yang nomor 15 ini yang bagian sini agak ke bawah, ini namanya musculus coccygeus. Nah, kemudian di sini ada yang namanya vagina dan yang namanya anus. Anus atau disebut regio analis, dan vagina atau biasanya disebut regio urogenital. Nah, di regio analis ini ada satu musculus yang ini yang melingkar di anus, ini namanya musculus sphincterani externus. Dan kemudian yang di regio urogenital itu dibagi menjadi 4 musculus, yaitu yang nomor 20 yang menyamping ini disebut musculus ischiocavernosus. Musculus ischiocavernosus. Kemudian yang bagian ini, bagian sini yang di nomor 21 itu dinamakan musculus bulbocavernosus, dan yang 22 seperti sayap ini disebut musculus transvernosus. Musculus transvernosus perine, musculus transvernosus perine. Dan yang nomor 19 ini yang bagian sini yang dekat sama musculus yang di anus ini itu dinamakan musculus perineum. Nah, di sini ada yang namanya bidang Hoth atau bidang bayang. Bidang bayang ini mempunyai 4 Hoth. Yang pertama, Hoth 1 ini yaitu pintu atas panggul yang sejajar dengan promontorium dan tepi atas simfisis pubis. Kemudian yang Hoth 2 ini sejajar dengan Hoth 1 dan sejajar juga dengan tepi bawah simfisis pubis. Dan yang Hoth ketiga ini itu sejajar dengan Hoth 1 dan sejajar dengan spina ischiadica. Dan yang Hoth keempat ini sejajar dengan Hoth 1 tetapi sejajar juga dengan ujung os coccygea. Nah, di sini ada ukuran panggul dalam. Ukuran panggul dalam ini ada yang namanya conjugata vera anatomica ini, yaitu jarak antara promontorium ke tepi kranial simfisis pubis. Kemudian ada conjugata vera obstetrica, yaitu jarak antara promontorium ke dinding dorsal simfisis pubis. Kemudian ada yang namanya conjugata diagonalis. Conjugata diagonalis itu yaitu jarak antara promontorium ke tepi caudal simfisis pubis. Nah, yang diameter transversa ini jarak terbesar antara jarak kedua linea arcuata. Kemudian ada yang namanya diameter obliqua. Diameter obliqua ini jarak antara artikulasio sacra iliaca, persekutuan antara diameter dan conjugata vera, dan diteruskan ke innominata.
Nah, ini ada ukuran panggul bagian luar, yaitu ada conjugata Bode-Lugeo, yaitu jarak antara tepi kranial simfisis pubis. Nah, yang distansia spinarum ini jarak antara kedua spina iliaca anterior superior. Kemudian ada distansia cristarum, yaitu jarak antara kedua crista iliaca. Kemudian ada distia tuberum, yaitu jarak antara kedua tuber ischiadicum. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang anatomi pelvis atau panggul. Jika ada kesalahan saat saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.